Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi yang beragama lain. Pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus di penghujung hari-hari di penghujung bulan Agustus kita bisa bertemu secara virtual dengan bantuan aplikasi Zoom untuk memulai kuliah yang perdana terkait dengan mata kuliah Supervisory Control and Data Acquisition atau disingkat dengan istilah SCADA. Ini mata kuliah praktik ya. Dan kita lakukan secara daring. Jadi ini nanti untuk praktiknya kita mencari formulasi yang terbaik. Jadi nanti kita akan menggunakan software simulasi. Dan juga nanti ada beberapa yang nanti kita praktikkan terkait dengan materi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Saya harapkan Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dulu supaya nanti kita mengetahui satu sama lain. Ini materi sudah saya siapkan untuk perkenalan. Ini pengantar materi SCADA. Kita akan membahas dulu tentang materi sistem kontrol industri. Karena SCADA itu merupakan salah satu sistem kontrol yang digunakan di industri. Nah, SCADA ini merupakan teknologi yang sudah cukup lama, tetapi ini jarang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan rumah tangga, karena ini kepentingannya adalah kepentingan industri, karena SCADA itu sistem yang cukup mahal, sehingga nanti kita akan mengalami banyak kesulitan di dalam mempelajari SCADA secara nyata. Yang kita pelajari nanti simulasinya saja, karena nanti kalau di dalam sistem nyatanya SCADA itu merupakan sistem yang sangat mahal. Tetapi perkembangan sekarang ya dengan revolusi industri 4.0, SCADA ini mulai diterapkan di banyak aplikasi. Nanti akan kita bahas ya. Sebelum kita mulai, saya awali dengan perkenalan. Ini biodata saya. Tempat tanggal lahir saya sudah saya tuliskan di sini. Alamat saya di sini. Ini untuk pekerjaan utama, ini pekerjaan lain yang saya lakukan berkaitan dengan bidang electrical engineering dan industrial engineering. Ini alamat kontak kalau nanti mau mengirim email tugas atau mau konsultasi, bisa nanti kita komunikasi. Nah, untuk kita sudah buat WhatsApp group, saya kira tidak ada masalah ya. Selamat datang Mas Nova Suparmanto. Mas Nova Suparmanto ini nanti akan membantu sharing ilmu di bidang aplikasi di dunia nyata, karena Mas Nova Suparmanto itu praktisi. Ini pengusaha di bidang teknologi, salah satunya nanti ada IoT dan SCADA. Nanti Pak Suparmanto, kalau saya manggilnya Mas ya, karena masih muda, pengusaha muda ini, jadi sering sekali saya manggilnya Mas ya. Nanti akan membantu ya beberapa
contoh-contoh real SCADA yang dimanfaatkan di perusahaan tempat Mas Suparmanto ini ya, supaya nanti bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, yang pertama kita awali dengan harapan kuliah ini apa? Jadi harapan kuliah ini nanti adalah bagi yang merasa masih mungkin bingung ya, apa itu SCADA? Ada yang sudah tahu kira-kira SCADA itu apa? Mbak Al-Fatika sudah paham SCADA itu? Belum, Bapak. Belum. Baru dengar atau sudah lama mendengar ini? Belum lama. Belum lama. Mbak Kustiana? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ini masih bingung, masih belum tahu. Baru pertama kali mendengar. Mas Galuh? Belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Mas Hiskia? Sebenarnya kalau dengar udah dari SMK sih, Pak. Cuman Dari karena SMK. jadi belum pernah tahu barangnya mana sama belum pernah pakai. Belum, ya ini ya kira-kira belum tahu, masih bingung, belum paham, belum kompeten. Nah, harapannya nanti setelah kuliah ini Anda akan menjadi lebih tahu, lebih paham. Nanti bisa mengaplikasikan ya. Nanti ada tugas-tugas. Karena ini praktikum. Nanti ada tugas, kita mengaplikasikan. Bisa mendesain. Syukur-syukur nanti bisa mengembangkan. Nah, ini nanti ada Mas Nova Suparmanto yang akan memberikan ya gambaran-gambaran contoh real tentang aplikasi SCADA yang pernah dikembangkan oleh Mas Nova Suparmanto ini. Ini belum aktif ini Pak Nova Suparmantonya. Nanti kalau udah aktif nanti saya minta untuk memberikan materi. Nah, untuk kuliah-kuliah di bidang teknik elektro yang sudah saya ampu, itu sudah banyak saya share di channel ini. Silakan bagi Anda yang ingin mempelajari materi-materi di bidang teknik elektro, baik tenaga listrik, ya, SCADA, terus termasuk dalam hal kaitannya dengan dunia pendidikan dan industri. Silakan kalau Anda mau mempelajari, ketik saja ini nama channelnya. Ada banyak video yang sudah saya buat, termasuk nanti untuk kuliah ini juga nanti akan saya sampaikan ke sana. Saya akan upload supaya nanti bagi Anda yang masih bingung mengenai materi-materi terkait dengan SCADA, terkait dengan sistem kontrol, itu nanti Anda bisa menjadi lebih paham. Karena ini daring eranya, kuliahnya online, pembelajaran seperti ini mungkin tidak bisa setiap saat saya lakukan, sehingga nanti saya buatkan videonya, sehingga nanti Anda lebih mudah. Nah, ini saya ucapkan sekali lagi ini ya, Mas dan Mbak ini selamat Anda sudah memilih konsentrasi listrik industri. Salah satu mata kuliah yang ditawarkan adalah SCADA. Semoga pilihan Anda tidak salah. Nggak usah khawatir. Di bidang teknik listrik, hampir semua perusahaan itu membutuhkan kompetensi di bidang electrical. Karena hampir semua industri itu punya sumber tenaga listrik, punya peralatan-peralatan listrik. Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu mengamanahkan bahwa apa? Setiap usaha penyediaan listrik mulai dari pembangkitan energi primer menjadi energi listrik sampai ke pemakaian harus memenuhi persyaratan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja,
serta harus memenuhi persyaratan A3, yaitu andal, aman, dan akrab lingkungan. Nah, untuk bisa memenuhi itu dibutuhkan SDM yang berkualitas. SDM yang mempunyai sertifikasi kompetensi. Nah, oleh karena itu Anda sebagai calon mahasiswa, sebagai calon lulusan yang nanti diharapkan bisa berkontribusi dalam mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Nah, di era revolusi industri 4.0 seperti yang sekarang kita alami, perkembangan teknik tenaga listrik mengalami revolusi yang cukup dahsyat. Kalau kita lihat di industri itu mengalami revolusi. Revolusi adalah perubahan yang sangat besar. Mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang sekarang kita hadapi. Nah, apa perubahannya? Nanti akan kita bahas, ya. Revolusi industri 1.0 itu terjadi pada abad 18. Tokohnya adalah James Watt yang menemukan mesin uap. Era ini disebut sebagai era mekanisasi, yang tadinya menggunakan energi manusia dan hewan, mulai tergantikan dengan mesin yang namanya mesin uap. Contohnya di kereta api, alat-alat produksi di industri, di tekstil, di industri logam, di industri makanan, di industri obat-obatan, dan lain sebagainya. Itu terjadi di abad 18. Selanjutnya di abad 19 terjadi revolusi industri, yaitu munculnya elektrifikasi. Tokohnya adalah Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Michael Faraday, Gauss, dan teman-temannya. Jadi electrical itu usianya sudah 2 abad. Jadi kalau kita sekarang mempelajari electrical itu adalah kita mempelajari ilmu 2 abad yang lalu. Nah, di bidang electrical juga mengalami perkembangan pada revolusi industri 3.0. Mulai di sini ditemukan otomasi. Tadi ada yang dari SMK otomasi industri? Ada yang dari SMA enggak ini kira-kira? Mbak Alfatika dari mana ini? Dari SMK, Pak. SMK listrik? Elektronika industri. Elektronika itu dekat nih ya. Mas Galo? SMK, Pak. SMK-nya apa? TITL, Pak. TITL. Ya. Oke ya. Jadi untuk bidang electrical ini mestinya sudah pada dikuasai. Ini kebanyakan dari SMK. Ada yang dari TITL, ada yang dari otomasi industri, ada yang dari elektronika industri. Karena di bidang electrical itu ada berbagai bidang ya. Ada bidang teknik tenaga listrik, instalasi tenaga listrik atau TITL, ada otomasi industri, ada pendingin dan tata udara, ada pembangkit, ada jaringan kalau di SMK. Yang elektronika ada elektronika industri dan lain sebagainya. Termasuk mekatronika. Nah, berikutnya di sini adalah di abad ke-20 mulai muncul komputasi dan komunikasi. Termasuk di sini muncul PLC, termasuk muncul DCS, termasuk di sini SCADA. Nah, SCADA itu sebenarnya umurnya sudah 1 abad. Jadi kita sangat ketinggalan kalau SCADA saja belum ngerti. Karena umurnya sudah 1 abad. Sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0, yaitu di abad 21. Nah, cirinya apa di sini? Yaitu otonomi.
mulai nanti dikembangkan sistem cerdas, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Anda kalau foto itu bisa lebih cantik atau lebih ganteng dari aslinya ya. Kulitnya yang kurang mulus kalau difoto bisa menjadi mulus, alisnya kurang tebal bisa menjadi tebal, yang rambutnya kurang lebat bisa dibuat lebat, lebih hitam, dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi kecerdasan buatan. Berikutnya nanti ada IoT, Internet of Things. Ada data, people, and services. Nah, secara lengkap ada di sini. Cirinya apa di revolusi industri 4.0? Everything online. Segala sesuatunya online. Pembayaran sekarang pakai digital ekonomi. Uang cash itu sudah jarang digunakan. Anda kalau apa-apa butuhnya, apalagi di masa pandemik ini, yang penting transferannya lancar. Ada IoT. Lampu sekarang bisa dikontrol pakai HP, jarak jauh. Oh, saya lupa mematikan lampu kamar, bisa dimatikan dari kampus, bahkan dari luar kota. Asal dia terhubung ke internet. Dan harganya sudah sangat murah. Tadi AI, ada big data, ada robotika, ada print 3 dimensi, ada disruptive teknologi, automated machine, dan machine learning. Serta banyak lainnya. Ini aplikasi-aplikasinya di industri seperti itu. Nah, SCADA termasuk di revolusi industri 3.0. Nah, ke depan SCADA juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur ini untuk menjadikan SCADA itu bisa up to. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan, silakan. Belum, Pak. Ada? Oke, kalau belum ada saya melanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas pengenalan di sistem kontrol di industri. Apa itu yang dimaksud dengan industri? Industri itu adalah tempat berlangsungnya proses produksi. Yaitu apa? Ada transformasi bahan baku menjadi bahan. Agak trouble ini ya. Sebentar saya cek dulu. Halo, tes 1, 2, 3. Apakah sudah bisa ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Ini karena tadi agak bermasalah untuk soundnya. Kita lanjutkan. Jadi yang namanya industri adalah tempat untuk melakukan produksi. Jenisnya ada berapa? Ada 3 macam jenis industri. Yaitu industri manufaktur, industri proses, dan industri jasa. Nah, kira-kira nanti SCADA ini itu nanti diimplementasikan di industri yang seperti apa? Nanti akan kita bahas. Apa industri manufaktur? Yaitu industri yang dicirikan prosesnya berlangsung secara diskrit. Contohnya apa? Contohnya perakitan, industri elektronik, ya. Di situ prosesnya berlangsung secara diskrit. Tidak kontinu. Misalkan menyolder, satu bagian disolder, nanti setelah lagi disambung. Itu adalah sistem industri manufacture. Atau dikenal dengan istilah perakitan. Diskrit artinya apa? Terdapat jeda antara proses satu dengan proses berikutnya. Nah, biasanya untuk sistem kontrol diskrit nanti banyak digunakan, kontrolnya nanti pakai kontrol berbasis relay. Ini yang dari otomasi industri yang ngerti ya, kontrol berbasis relay. Sudah paham? Yang kedua, relay udah paham ya? Nah, relay itu termasuk revolusi industri 2.0 karena dia pakainya elektromagnetik. Sekarang mulai ditinggalkan, tergantikan dengan PLC. Sehingga PLC dikenal dengan istilah smart relay. Relay yang smart. Smart itu pintar.
Yang tadinya pakai elektromagnetik diganti pakai elektronik. Sehingga switching elektronik. Pakai elektronika daya. Anda sudah lulus mata kuliah elektronika daya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Dapat Pak. nilai apa? A, B. Malu B. bilangnya. B, Pak. Ya, karena B udah bagus ya. Ada yang A juga. Karena elektronika daya termasuk mata kuliah yang sebenarnya mudah. Tapi nggak ngerti, mahasiswa pada takut ikut elektronika daya ini. Nah, saya juga ngajar elektronika daya. Kalau Anda mau mempelajari lagi tentang kuliah elektronika daya, Anda silakan belajar di video yang sudah saya buat. Belajar mudah elektronika daya. Supaya nanti Anda bisa lebih kompeten. Karena di sini nanti sistem kontrol itu ya pakainya komponen-komponen itu. Kalau nanti ada kerja sekarang Anda akan menghadapi itu. Industri itu sekarang jarang yang menggunakan pakai komponen relay. Ini komponen jadul. Paling nanti di industri-industri yang lama saja kita mendapati kontrolnya pakai relay. Contohnya apa? Industri manufaktur, industri otomotif, industri elektronik, industri pakaian, peralatan elektronik, dan industri perakitan-perakitan yang lain. Ini jenis industrinya. Nah, yang kedua adalah industri proses. Industri proses itu sifatnya kontinu. Artinya kontinu apa? 24 jam sehari. 30 hari sebulan, 12 bulan setahun. Tidak pernah berhenti. Apa alatnya nggak capek, Pak? Ya enggak, itu sudah didesain. Proses itu tidak pernah berhenti kecuali pada saat maintenance. Pada saat overhaul. Atau kalau ada gangguan. Kalau ada gangguan berarti maintenance-nya jelek. Nah, sehingga sistem kontrol di industri proses membutuhkan kontrol yang sangat baik untuk menjamin kualitas dan kontinuitas pelayanan. Nah, contohnya apa industri proses itu? Pembangkit listrik, PLTU, PLTA, PLTG, PLT panas bumi, itu 24 jam. Kecuali PLTA itu nggak bisa 24 jam, karena debit airnya sekarang sudah tidak mampu untuk operasi 24 jam. Yang berikutnya industri oil and gas. Pertamina, PetroChina, Chevron, Selam Bersih, Total. Kalau Anda nanti ingin kerja di industri oil and gas company, terutama di multinasional, ini gajinya dolar. Standarnya internasional. Dulu saya pernah interview di perusahaan oil and gas company, itu penawaran gajinya pertama masuk 7.500 US dollar. Kecil atau besar, Mas? Besar. Besar, Pak. Nah, itu salah satu ya. Sehingga nanti Anda kalau mau kerja di sana ya itu tantangannya besar. Gajinya besar tapi tantangannya juga besar. Yang berikutnya industri makanan. Indofood, P&G, ya, terus Coca-Cola. Itu kebanyakan menggunakan continue, walaupun dia batch, sistemnya batch. Continue-nya tidak full continue, tetapi kontrolnya batch. Satu batch nanti diproses ulang. Berikutnya minuman, obat, petrokimia, pupuk, ya, distribusi air minum, gas, listrik, dan industri proses yang lain. Semua ini prosesnya continue. Sehingga ini nanti yang banyak kita kembangkan. Nah, sistem kontrol itu apa yang dimaksud dengan sistem kontrol? Yang namanya sistem itu mesti terdiri dari elemen-elemen. Elemennya apa di sini? Kita bisa lihat. Ada elemen input, ada elemen output, kontrol, ada elemen output. Ini untuk kontrol yang sederhana, loop-nya loop terbuka. Di mata kuliah dasar kendali Anda sudah ngambil ya seperti ini ya? Atau belum di dasar kendali? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Iya, Bang.
Nah, sistem kontrol yang lebih kompleks itu adalah sistem kontrol loop tertutup. Ini Pak Sigit mesti udah ngajari ini. Contohnya PID controller. Itu sistem kontrol loop tertutup. Nah, yang namanya sistem itu ada kumpulan. Ada berbagai macam bentuk dan skala. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, perkembangan teknologi ini menjadikan sistem kontrol ini terus berkembang, termasuk nanti SCADA. Nah, sistem kontrol ada yang manual, ada yang otomatis, dan sekarang ya sudah dikembangkan berbasis pada artificial intelligence. Nah, sekarang tujuannya apa sih kita membuat sistem kontrol yang mahal, yang kompleks gitu ya? Tujuannya adalah begini. Kenapa Coca-Cola mau invest untuk peralatan kontrol yang harganya miliaran, bahkan mungkin bisa ratusan miliar? Kenapa Pertamina mau invest peralatan kontrol yang harganya mahal sekali? Karena ini tujuannya. Pertama, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan safety, keamanan, meminimais rugi-rugi, meminimais ketidakpastian, meminimais human error, meminimais kecelakaan kerja, meminimais kerusakan peralatan, ya yang paling penting adalah untuk prediksi kebutuhan mendatang. Ini adalah tujuan nanti kita menggunakan sistem kontrol, termasuk SCADA. Ini untuk apa? Ngapain kita pakai SCADA? Nah, sekarang kalau di sistem kontrol, apa sih parameter yang sering kali dikontrol? Ada banyak parameter di industri yang nanti perlu dikontrol. Yang pertama jelas pressure, tekanan. Contoh industri pembangkit. Pembangkit listrik tenaga uap itu pressure-nya sangat tinggi. Bisa mencapai 25 megapascal. Ini sangat tinggi. Kalau dikonversikan. Jadi kalau kita bicara pressure itu satuannya ada banyak. Ada yang pakai pascal, ada yang pakai bar, ada yang pakai atmosfer, ada yang pakai milimeter Hg. Nah, Anda harus tahu nih. Orang teknik itu konversi-konversi itu harus bisa. Yang kedua kontrol level. Kontrol flow, kontrol temperatur, kontrol pH, kontrol humidity, kontrol density, kontrol speed, kontrol position, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengontrol ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan peralatan input, instrumennya, alat ukurnya. Oh, untuk mengukur pressure pakainya apa? Pakainya strain gauge, pakai piezoelektrik, pakai kapasitan, pakai tabung Borden. Ini mestinya di dasar kendali sudah ya, sensor, teknologi sensornya. Anda sudah paham belum teknologi sensor? Iya, Pak. Sudah ya? Teknologi sensor, macam-macamnya apa? Kalau saya mau mengukur level, pakainya apa? Oh, pakai mechanical fluid bisa, pakai guided wave, pakai weight load cell, pakai ultrasonic, atau pakai DP, differential pressure, dan lain sebagainya. Kalau mengukur flow gimana? Kalau mengukur suhu, temperatur seperti apa? Nah, di dalam SCADA, di dalam DCS, itu yang diukur itu lokasinya jauh. Sumurnya mungkin ada di jarak ratusan meter dari control room. Sehingga data-data yang kita ukur, yang ada di field itu harus dikirim. Ngirimnya pakai apa? Ya sesuai dengan sensornya. Kalau mau ngirim pressure, ya pakai pressure transmitter. Kalau pakai level, ya pakai ini. Jadi difahami ya ini ya. Nah, sekarang sinyalnya pakai apa untuk ngirim itu? Ngirim itu nggak sembarang, tetapi harus pakai sinyal. Sinyalnya bisa pakai pneumatik. 3 sampai 15 PSI. Ya, maka dari itu ini harus tahu nih. Ini satuan pressure. PSI itu satuan pressure. Untuk pressure yang sangat kecil itu pakai satuannya PSI.
Kalau pressure yang besar satuannya megapascal. Kalau pressure yang umum untuk pompa biasanya pakainya bar. Ini masing-masing satuan dari pressure. Selain pakai pneumatik juga pakai elektrik yang banyak digunakan sekarang kontrol elektronik. Elektronik ada dua, ada analog, ada digital. Kalau analog pakai sinyalnya bisa pakai arus, yaitu 4 sampai 20 mA, atau pakai tegangan 0 sampai 5 volt. Kalau yang digital nanti pakainya tadi pressure switch on off, level switch on off saja, seperti limit switch dan lain sebagainya. Nah, untuk protokolnya nanti kita bisa menggunakan field bus, modbus, profibus, hard, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk sistem kontrol proses. Nah, ini adalah sistem kontrol manual. Contoh ini adalah seorang teknisi, operator akan melakukan kontrol volume. Ini ada tangki atau tanur atau reaktor yang nanti akan dikontrol. Kontrolnya apa di sini? Level. Input inletnya dari mana? Ini ada pompa. Nah, pompanya nanti dikontrol pakai apa? Pakai kontrol valve. Nah, begitu nanti kontrol valve-nya dibuka, maka dia akan mengisi tangki. Tangki akan terisi. Nah, operator nanti melihat ini. Oh, tangkinya masih 50%. Yang diinginkan berapa set point-nya? 75% misalkan. Maka di sini dia membuka kontrol valve-nya. Sampai nanti volumenya naik, kalau sudah naik ditutup dia. Kalau ini asumsinya hanya menaikkan saja. Nanti kalau di sini ada untuk outlet, misalkan di sini, nanti dikontrol lagi outletnya pakai kontrol valve. Nah, ini kontrolnya menjadi lebih kompleks. Ada inlet, ada outlet. Ini punya kecepatan flow, ini juga kecepatan flow. Gimana nanti orangnya di sini kontrolnya? Agak ribet. Oleh karena itu, sistem kontrol manual itu mulai tergantikan dengan sistem kontrol otomatis. Kira-kira nanti kalau Anda lulus disuruh kerja kayak gini, mau nggak? Selama 8 jam Anda kerjanya nunggui kontrol valve, ya. Kalau levelnya turun, bukanya lebih ini, sampai nanti dijaga dia konstan di nilai ini. Kira-kira mau nggak? Nggak mau, Pak. Perusahaan Nggak mau, Pak. nggak mau kan? Digaji tinggi nggak mau tetepan? Enggak, Pak. Oleh karena itu sekarang sistem kontrol manual ya digantikan dengan sistem kontrol otomatis. Karena manual itu orangnya kadang-kadang jenuh ini. Kadang-kadang bukanya kebablasan, airnya tumpah. Kadang-kadang bukanya telat di sini sampai habis. Nanti bisa berbahaya. Oleh karena itu digantikanlah kontrol otomatis. Ini ada controller. Kontrolernya pakai apa? Bisa analog, bisa digital, bisa PLC, bisa SCADA, bisa DCS, dan lain sebagainya. Nah, karena digantikan controller, maka mata tadi sensornya itu diganti dengan sensor. Maka di sini dipasang sensor level. Ini kan tadi sensor levelnya kan pakai mata ini, melihat lubang yang ada di sini. Maka di sini matanya digantikan pakai sensor level. Level sensor, misalkan tadi pakai pelampung atau pakai apa. Nah, datanya dikirim ke controller, ngirimnya pakai apa? Pakai level transmitter. Jadi data pembacaan sensor dikirim ke controller melalui level transmitter.
Nah, nanti hasil dari controller dibandingkan dengan set point-nya. Sehingga nanti controller akan memanipulasi control valve untuk membuka atau menutup. Sehingga nanti di sini volume airnya konstan pada nilai yang diharapkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sistem kontrol itu ada dua macam pendekatan. Yang pertama sistem kontrol loop terbuka. Kalau loop terbuka itu ada input, ada controller, ada plan yang akan dikontrol, dan ada output. Contohnya apa? Misalkan Anda mengontrol kecepatan putar motor. Anda naik sepeda motor. Dah, gasnya kayak sekian. Kalau jalannya nanjak gimana? Jalannya nanjak ya nanti motornya akan pelan. Kalau gasnya tetap. Kalau jalannya turun gimana? Akan ngebut. Ini sistem kontrol yang paling sederhana, sistem kontrol loop terbuka. Atau dikenal dengan istilah open loop. Sederhana, tidak ada masalah stabilitas. Ini mestinya sudah dibahas di kontrol dasar, ya. Nah, yang kedua adalah sistem kontrol loop tertutup. Bedanya apa? Bedanya di sini dikasih feedback. Ada feedbacknya di sini. Nah, setelah dikasih feedback, di sini nanti diumpan balikkan ke sistem. Di sini nanti ada komparator. Ada plus, ada minus. Dibandingkan nanti dengan set value atau set point. Sehingga nanti kalau di sininya minus hasilnya, maka di sini nanti unit pemprosesnya akan melakukan manipulasi. Apa yang dimanipulasi yaitu aktuator. Kalau tadi aktuatornya berupa kontrol valve atau kerannya dibuka kenceng atau ditutup. Atau dibuka 10%, 25%, 50%, dan lain sebagainya. Sehingga nanti output dari plan itu akan sesuai dengan set value-nya. Ya, nanti di sini output-nya, ini output sama dengan set value. Nah, di dalam sistem kontrol itu ada 3 macam respon. Ada respon yang ini untuk sistem loop tertutup ya. Kalau loop terbuka, responnya ya tergantung dari kontrol. Kalau loop tertutup itu nanti ada 3 macam, yaitu apa? Yang pertama yang dinamakan overdamp. Jadi untuk mencapai nilai set value atau set point itu dibutuhkan waktu yang lama. Itu namanya overdamp. Kalau saya menjelaskan sesuatu, Anda butuh waktu lama untuk bisa paham, itu berarti respon Anda overdamp. Paham? Yang kedua adalah underdamp. Underdamp itu cepat paham, tapi salah. Pahamnya cepat, ya, tapi salah. Nah, yang paling bagus yang apa? Yaitu adalah critically damp. Cepat, tapi benar, tidak salah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sehingga nanti kalau di dalam mendesain sebuah sistem kontrol, maka yang perlu diperhatikan yang ini. Yaitu apa? Kita mendesain agar terjadi critically damp. Nah, critically damp itu diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator atau parameter. Apa parameternya? Yang pertama adalah rise time. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point itu namanya rise time. Semakin cepat rise time-nya semakin bagus. Yang kedua, ada enggak terjadi error atau overshoot. Ini over. Semakin rendah overshoot-nya semakin bagus. Semakin tinggi overshoot-nya bahaya. Karena ini kalau nabrak batas atas, ya maka alarm bunyi.
Yang berikutnya apa? Error steady state. Apakah nanti outputnya itu berfluktuasi atau tidak? Semakin error steady state-nya semakin kecil, itu semakin bagus. Yang berikutnya adalah settling time. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik stabil. Itu namanya settling time. Nah, ini parameter penting ya, ada 4 parameter penting. Yang pertama rise time, yang kedua overshoot, yang ketiga steady state error, dan yang keempat settling time. Bisa difahami? Nah, ini contoh. Ini adalah contoh respon sistem yang terjadi overshoot. Rise time-nya cepat, tapi salah. Overshoot di sini. Ini overshoot-nya tinggi, baik yang atas maupun yang bawah. Yang nomor 2, ini adalah sistem yang terjadi hunting. Hunting itu dia tidak pernah mencapai set point. Errornya makin lama makin tinggi. Nah, ini bahaya. Ini bisa merusak sistem. Oleh karena itu harus diputus. Peralatan safety instrumennya nanti harus kerja. Peralatan safety harus kerja. Misalkan apa? Kita mau kontrol kalau di sinkronisasi generator. Ini sudah pernah sinkronisasi generator ya? Praktek udah pernah belum? Belum, Pak. Syarat? Belum. Mesin listrik belum praktek? Belum. Udah ada magnet tapi belum praktek. Belum praktek. Nah, syaratnya untuk sinkronisasi generator itu ada 3 syarat. Yang pertama, tegangannya harus sama, frekuensinya sama, dan urutan fasenya sama. 3 syarat. Nah, kalau kita kontrol tegangan pakai apa? Kalau di generator, kontrol tegangan pakainya AVR. Automatic Voltage Regulator. Caranya gimana? Eksitasinya nanti dikontrol. Nah, untuk kontrol frekuensi di generator pakainya apa? Pakainya governor. Bahan bakarnya nanti dikontrol. Nah, apabila kok tegangannya naiknya begini, nggak pernah stabil ya, dia nanti lepas dari kontrol. Lepas dari sinkron. Pembangkit yang mengalami begini ya nanti dia akan lepas dari sinkron karena bahaya. Demikian juga kalau frekuensinya turun atau naik. Nah, yang ketiga adalah sistem yang terlalu lama responnya, yaitu overdamp. Untuk mencapai nilai set point butuh waktu yang lama. Nah, yang paling bagus adalah yang ini, namanya adalah critically damp. Cepat mencapai set point, setelah mencapai set point tidak salah. Mahasiswa yang paling ideal adalah mahasiswa yang critically damp. Ada masalah cepat diselesaikan dan setelah itu tidak akan muncul masalah baru. Nah, sistem kontrol itu harus didesain ke sana. Untuk sistem kontrol loop tertutup. Jangan seperti nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, gimana caranya untuk membuat sistem kontrol itu masuk dalam kategori critically damp? Tadi sudah saya jelaskan ada 4 parameter. Rise time, overshoot, settling time, dan SS error atau steady state error. Caranya gimana? Salah satu cara yang paling populer itu menggunakan PID controller. PID controller. Nah, caranya gimana? Caranya diatur nilai KP-nya, KI-nya, dan KD-nya. KI itu adalah koefisien proporsional, KI itu koefisien integral, dan KD itu koefisien derivatif. Ini mestinya sudah dibahas oleh Pak Sigit ya. Sudah ikut kuliahnya Pak Sigit belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham ini? Sudah paham atau belum?
Sudah, Pak. Nah, ini adalah untuk teknik ya di dalam melakukan kontrol agar nanti mendapatkan respon sistem yang diharapkan. Nah, di sini nanti apa? Kalau kita menaikkan KD, apa yang terjadi di sini? Oh, rise time-nya nanti dia akan turun. Berarti dia cepat untuk mencapai set point. Tetapi nanti akan terjadi kenaikan overshoot. Settling time-nya tidak banyak berubah, SS error-nya turun. Sehingga kalau kita menaikkan KP, bahaya karena terjadi overshoot naik. Oleh karena itu harus dikompensasi dengan derivatif. Proporsional saja itu bahaya. Supaya tidak bahaya ditambah proporsinya ditambah dengan derivatif. Kenapa? Karena kalau dengan derivatif yang KP-nya itu overshoot-nya naik, derivatifnya menurunkan. Sehingga nanti diatur berapa P-nya, berapa D-nya. Nah, metode ini nanti ada banyak metode ya yang berbasis pada trial and error. Nah, trial and error dibuat secara otomatis sekarang, tidak pakai manual. Kalau Anda mau simulasi pakai MATLAB ya bisa dibuat manual. Nah, lebih bagus lagi nanti dikompensasi dengan KI. Sehingga nanti respon sistemnya nanti bisa menjadi lebih baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum? Ya, oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, perkembangan sistem kontrol itu seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan. Di awal-awal revolusi industri, sistem kontrol itu banyak menggunakan pneumatik. Sebelum pneumatik sebenarnya ada hidrolik. Berubah jadi pneumatik. Berubah menjadi elektromagnetik. Pakai relay. Berubah menjadi elektronik analog. Berkembang menjadi elektronik digital. Berkembang menjadi PLC. Berkembang menjadi SCADA. Berkembang menjadi DCS. Berkembang menjadi open technology. Berkembang menjadi open network technology. Nah, sekarang berkembang menjadi adalah IoT dan artificial intelligence control. Bisa difahami ini perkembangannya? Ini materinya belum saya update. Sekarang kontrol itu hampir semua sudah mengembangkan IoT. Silakan nanti kalau Anda mau tugas akhir mengembangkan sistem kontrol berbasis IoT. Saya sapa dulu nih Mas Nova Suparmanto. Mas Nova? Iya, Pak. Alhamdulillah sekarang bisa masuk. Ini saya kenalkan dulu ya Mas Nova Suparmanto. Bisa di-on-kan kamera, Mas? Siap, insya Allah. Siap, Pak. Apun. Ya, ini saya kenalkan dengan mahasiswa. Ini mahasiswanya ada berapa ini? Nggak banyak ini, 9. Karena ini praktik, nih, mata kuliah praktik. Karena praktiknya dalam kondisi daring, ya nanti kita banyak melakukan tugas nih, Mas Nova ya. Monggo ini saya kenalkan dulu sebelumnya, nanti sebelum Mas Nova memberikan introduction ya terkait dengan kuliah sistem SCADA. Ini Mas Nova ini alumni UNY ya, jurusan elektronika ya. Tahun berapa, Mas? Lulus tahun 2013, Pak. 2013. Setelah lulus dulu pada waktu kuliah beliau tuh aktif sekali ya di bidang kemahasiswaan. Termasuk nanti PKM. Monggo nanti mahasiswa yang mau tahun depan mau ngajukan PKM, boleh nanti konsultasi dengan Mas Nova, pengalamannya seperti apa. Ya, sehingga nanti bisa punya ide-ide. Nah, hasil PKM-nya sampai sekarang dijadikan bisnis ya. Yaitu Kompor Astuti, salah satunya juga bergerak di bidang kontrol dan elektronik.
Nah, ini juga lagi mengerjakan proyek Sekada, sehingga Mas Nova ini kemarin saya tawarkan untuk membantu kolaborasi dalam kuliah. Mungkin lebih jelasnya silakan Mas Nova untuk memberikan ya pengarahan ya. Belum mulai kuliah ini Mas, hanya pengantar saja nih. Silakan Mas Nova. Baik, matur nuwun Pak Ali atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Ali dan teman-teman mahasiswa ini. Jadi tadi sudah disampaikan, nama saya Rafas Parmanto. Saya dulu juga alumni dari UNY ya, untuk dari prodi Elektronika Informatika. Kemudian ya selanjutnya mempelajari tentang industri ya. Jadi kuliah lanjutan tapi tentang teknik industri. Ini saya juga masih belajar terus terang teman-teman. Ini Pak Ali mungkin yang ahlinya ini, kalau saya sekarang masih tahap dalam proses belajar tapi langsung praktek ini ya. Jadi pas untuk kalau usaha sebenarnya memang kalau di bidang elektronik masih dasar ya. Kemudian untuk kontrol juga masih dasar, tapi memang setahun 2 tahun terakhir ini mulai untuk melakukan riset ya, kolaborasi dengan beberapa lembaga, salah satunya dengan UNY juga, dengan elektronika. Itu kami mengembangkan untuk semacam printer plotter ya. Jadi nanti membuat sket motif batik itu nanti menggunakan mesin CNC. Jadi itu salah satu pengembangannya. Jadi ada CNC, ada ada AI-nya nanti kemungkinan. Kemudian yang ada penelitian yang lain juga dengan balai batik ya kami, tapi lebih ke bukan di sistem kontrol Pak ya, tapi di luar sistem kontrol. Tapi nanti kalau ada yang minat mengembangkan terkait dengan sistem pengolah limbah batik, jadi menggunakan namanya sistem elektrokoagulasi seperti itu kalau pernah dengar. Jadi ada elektronya nanti sebagai yang merubah nanti ya dari limbah itu nanti supaya jadi kandungannya bisa mendekati lah dari baku mutu yang diizinkan seperti itu. Kemudian yang satu lagi yang terkait dengan Sekada ini yang dalam proses penelitian, insya Allah nanti 3 tahun. Jadi kalau teman-teman di sini 1 semester, nanti saya 3 tahun ini belajar salah satunya tentang Sekada. Jadi kebetulan pas penelitian saya untuk sekarang itu untuk mengembangkan sistem batik 4.0. Jadi tadi sudah di intro oleh Pak Ali terkait batik revolusi industri 4.0 nih Pak. Serba cerdas, serba basisnya adalah di internet, semuanya connecting via internet seperti itu. Nah, ini kami ingin mengembangkan sistem 4.0 ini dalam produksi batik teman-teman mahasiswa. Jadi kalau yang pernah tahu, kalau pernah pesan batik itu ya, itu biasanya waktunya berapa hari itu. Itu kalau ada yang pernah itu sampai 2 minggu ya, bahkan bisa 1 bulan. Nah, jadi lead time-nya cukup lama gitu ya. Nah, dengan 4.0 ini, dengan adanya beberapa teknologi di dalam 4.0, kami ingin membuat produksi batik itu menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi dalam 1 hari, 2 hari, jadi dari 2 minggu menjadi 2 hari produksi selesai. Nah, ini yang sedang saya kerjakan di dalam riset di dalam usaha kami. Supaya memang ya batik itu jadi milik jadi kebanggaan semuanya ya. Kemudian kalau mau pesan itu nggak usah sampai nunggu lama banget itu ya. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa teknologi, salah satunya dengan Sekada ini. Setelah nanti Sekadanya akan digunakan untuk menghubungkan beberapa mesin CNC batik ya. Nanti bisa di searching gitu ya. Mesin CNC batik itu seperti apa. Intinya keluar dari mesin itu dalam bentuk sudah keluar malam gitu ya, malam panas. Nah, itu kemudian sistem mesin CNC ini nanti akan digabungkan, diintegrasikan antara mesin dan produksi. Jadi nanti teman-teman ketika mau pesan batik itu dengan melalui browsernya, dengan melalui laptopnya masing-masing dari mana saja,
itu tinggal memasukkan di situ polanya atau mendesain nanti di internet, kemudian nanti akan diproduksi di mesin yang berada di lokasi lokasi yang sudah ditentukan itu ya. Jadi ada beberapa titik nanti produksi itu ya, sentra produksi yang akan tersebar di beberapa daerah gitu. Dan masing-masing punya beberapa mesin. Jadi nanti akan cepat proses produksinya. Mungkin untuk awalnya itu Pak Ali, kalau untuk materi saya juga belum menyiapkan. Jadi untuk mengantar saja seperti itu gambarannya, salah satu penerapan. Tapi kalau memang penerapan SCADA sendiri sangat banyak sekali nih kalau di dunia industri. Nanti mungkin untuk berikutnya bisa diskusi lebih lanjut. Kalau itu tadi yang sedang saya kerjakan. Itu Pak Ali, matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Nova nih ya. Saya manggilnya Mas saja ya. Ya, ini terima kasih Mas Nova ini mau untuk berkolaborasi dengan saya dalam memberikan pembelajaran terkait dengan sistem kontrol proses berbasis SCADA. Ini terima kasih sekali Mas Nova nih di sela-sela kesibukannya beliau. Ini karena pengusaha muda, ya, pengusaha startup. Ini kalau mau belajar tentang startup nanti bisa, kalau di sela-sela waktu luangnya Mas Nova nanti bisa ya. Termasuk nanti kalau mau magang masih terima ya Mas ya. Bisa Pak, bisa banget Pak. Nah, silakan ya bagi Anda yang mau magang industri kan di masa-masa pandemik ini agak sulit ini ya. Nanti silakan bisa menghubungi Mas Nova Suparmanto. Di sana jelas, pabriknya jelas ya, walaupun skalanya masih belum besar ya, tapi berkembang lah insya Allah nanti. Harapannya kami doakan, kami support juga kepada Mas Nova. Karena Mas Nova ini salah satu alumni yang cukup dedikasinya sangat bagus bagi kampus ya. Sering mengisi acara-acara kampus, termasuk kalau ada juri, lomba-lomba terkait dengan kreativitas mahasiswa. Dulu saya pernah kolaborasi dengan Mas Nova Suparmanto ya, termasuk mengisi acara-acara pembekalan, motivasi dan lain sebagainya. Termasuk nanti ada yang di Hima ini, kalau mau ada kegiatan panggil Mas Nova Suparmanto boleh ya. Salah satu motivator di bidang teknologi tepat guna. Dan ini juga kewirausahaan juga bisa nanti ngisi Mas Nova Suparmanto ini karena praktisi ya. Terima kasih Mas Nova. Mau ikut gabung lagi atau ada kegiatan lain mau kami persilahkan? Sambil ikut mendengarkan Pak. Mas, oh ya, terima kasih Mas Nova. Ini sebentar aja, ini sudah mau selesai ya. Jadi yang tadi ya berkaitan dengan perkembangan teknologi ya di dalam sistem kontrol tadi sudah saya jelaskan di sini ya. Untuk sistem kontrol itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tadi sudah saya sampaikan dari hidrolik ya ke pneumatik, berubah atau berkembang menjadi elektronik, elektromagnetik, elektronik, analog, elektronik digital, PLC, SCADA, DCS, network technology, open network technology. Nah, sekarang perkembangannya mengarah ke tadi sudah dijelaskan Mas Nova juga, IoT ya, dan artificial intelligence. Ini nanti arahnya ke sana. Nah, monggo silakan Anda juga nanti sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro, kalau mau jadi guru ya nanti guru yang melek tentang ini. Jadi nanti jangan memberikan materi-materi pembelajaran yang 2 abad yang lalu. Ngasih materi tentang generator, motor, trafo 2 abad yang lalu. Sentuhannya di sini sudah mulai berubah. Nah, ini kita perlu dengan sentuhan-sentuhan yang baru ya. Nah, secara singkat tentang perkembangan industri kontrol kita bisa lihat di sini. Mulai dari tahun sekian ini untuk timeline-nya, ini perubahannya. Awal mulanya ini yang saya catat mulai dari munculnya sinyal elektronik ya. Ini sudah mulai ada perubahan. Dari yang tadinya pneumatik, mekanik, hidrolik menjadi elektronik di sini. Analog maupun digital menjadi sinyal network ya, menjadi sinyal yang lebih kompleks. Nah, ini kalau kita lihat, ini DDC, Direct Digital Control.
Ini ada sistem di plan A, ini ada sistem di plan B, ini ada proses di plan C. Masing-masing gimana kontrolnya, mengintegrasikannya. Sehingga nanti di sini butuh kontrol, direct digital control. Ini pengembangan dari sistem kontrol standalone yang berdiri sendiri. Nah, perkembangan berikutnya adalah DCS, Distributed Control System. Ini ada sama ya, ada unit A, proses B, dan proses C. Gimana nanti proses integrasinya? Maka muncullah teknologi yang namanya DCS, Distributed Control System. Apa yang didistribusikan? Yang didistribusikan adalah kontrolnya, resikonya, plan-nya, itu didistribusikan. Karena memang plan-nya memang terdistribusi ya, kayak misalkan contoh sederhana pembangkit. PLTU itu untuk batu baranya ada di sana, boilernya ada di sini ya. Terus prosesnya ada di A tadi ya. Ngambil airnya dari laut. Pembangkitnya jaraknya dari laut misalkan 500 meter, harus dipompa dari laut. Sebelum dipompa masuk ke boiler, di sana dilakukan filtrasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses-proses yang terdistribusi. Sehingga nanti dengan DCS ini dapat diintegrasikan dengan baik dan mudah. Nah, ini adalah arsitektur dari DCS. Ini ada plan ya. Ini ada plan di sini. Ini ada plan. Apa itu yang dimaksud plan? Plan itu proses. Misalkan tadi kalau di pembangkit listrik tadi, ini untuk pompa-pompa yang digunakan untuk mempompa air dari laut menuju ke boiler. Oh, ini batu bara yang diangkut dari pantai ya, dari kapal tanker menuju ke kuliat, dari kuliat nanti ditransfer ke mesin crusher sama milling, setelah itu nanti dimasukkan ke boiler. Ini proses yang lain, misalkan untuk wastewater treatment, pengolahan limbah. Ini proses untuk dekondenser. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini terpisah secara geografis. Gimana nanti supaya kontrolnya mudah? Nah, dibuatlah nanti model sistem yang terintegrasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini sama ya perkembangannya. Dari DCS berkembang menjadi Field Control System. Ini hampir mirip. Field Control System. Ini hanya istilah ya. Intinya adalah proses-proses yang terjadi di masing-masing plan atau proses itu nanti diukur pakai peralatan instrumen, sensor, transducer, hasilnya nanti ditransmit mana? Ke control room. Nah, control room nanti akan memproses, nanti dia akan mengeluarkan sinyal kontrol ke sana untuk melakukan manipulasi. Ini adalah untuk gambarannya. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Minggu depan insya Allah nanti kita akan membahas tentang SCADA-nya. SCADA itu seperti apa toh? Sejarah SCADA-nya gimana? Klasifikasinya bagaimana? Tujuannya untuk apa? Jenisnya apa saja SCADA itu? Nah, nanti kita akan bahas untuk materi SCADA pada minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk pengantar materi yang pertama. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Kan jika dilihat dari perkembangan sistem kendali, sistem kontrol tadi, semua sistem kontrol itu berkembang menuju ke arah IoT dan AI. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah SCADA itu sudah ketinggalan zaman atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, apakah sudah ketinggalan zaman atau tidak SCADA ya? Jadi yang namanya SCADA itu adalah istilahnya di sini, Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi yang namanya SCADA itu istilah. Apakah SCADA itu benda mati? Enggak. SCADA itu berkembang.
Seperti PLC itu juga bukan benda mati, tetapi dia berkembang. Jadi SCADA itu muncul pada abad ke-19. Abad 20, mohon maaf. SCADA itu dikembangkan pada abad 20. Nah, selama perjalanan menuju ke abad 21, SCADA itu sudah mengalami berbagai macam pengembangan. Baik pengembangan dari sisi arsitektur itu adalah bangunannya, Mas ya. Yang kedua, mengalami perkembangan dalam hal teknologi hardware. Yang ketiga, mengalami perkembangan dari teknologi software. Karena sebenarnya untuk SCADA itu kan seperti ini nanti ya. Ini arsitektur SCADA-nya ini. Nah, arsitektur SCADA ada di mana ini? Ini nanti materi besok. Nah, ini SCADA, ini arsitekturnya gini lah saya gambarkan ya. Pak, gampangannya beginilah. Gampangannya di dalam SCADA saya jelaskan, di sini ada remote station. Apa itu remote station? Tergantung nanti dari sistem yang nanti akan kita monitor dan yang akan kita akuisisi. Jadi kalau di SCADA itu lebih banyak pada supervisory-nya, Mas. Bedanya dengan sistem kontrol, kalau SCADA itu supervisory. Apa itu supervisory? Supervisory itu pengawasan. Data akuisisi itu adalah pengambilan data. Ada kontrolnya, tetapi kontrolnya tidak terlalu menonjol ya di SCADA dibanding dengan DCS. Jadi contoh SCADA itu nanti saya jelaskan misalkan di sistem tenaga listrik ya. Sistem tenaga listrik yang ada di Jawa, Bali, Madura atau Jamali. Itu pakai SCADA. Nah, di sini nanti teknologinya apa? Perkembangannya. Yang pertama master station-nya. Master station-nya mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, Mas. Kalau dulu mungkin servernya ya masih pakai teknologi jadul ya, pakai Intel apa namanya? Kalau tahun 70-an ya masih pakai teknologi 286, 386, 486. Kalau sekarang ya sudah pakai teknologinya ya Intel Pentium 9. Sudah pakai AMD ya yang tertinggi ya. Kalau mau pakai Xeon ya yang tertinggi, kalau mau pakai VIA juga yang tertinggi. Ini untuk teknologi dari master station. Ini hardware-nya. Komunikasinya, kalau dulu komunikasinya masih terbatas. Kalau sekarang komunikasinya sudah lengkap mengikuti perkembangan zaman. Sudah ya menggunakan apa? Bisa menggunakan 5, sekarang 4G kalau di Indonesia kan. Ke depan mungkin udah pakai 5G. Wi-Fi-nya dulu kelasnya kelas yang rendah, sekarang Wi-Fi-nya kecepatannya bisa sangat tinggi. Kabelnya dulu hanya pakai misalkan kabel koaksial, sekarang bisa pakai kabel Ethernet, ya, bisa pakai apa namanya serial dan lain sebagainya. Bisa pakai satelit atau wireless dan lain sebagainya. Ini untuk teknologinya. Demikian juga nanti untuk remote station-nya. Remote station-nya nanti teknologi sensor juga mengalami perubahan yang sangat besar. Artinya apa? SCADA itu adalah sistem yang digunakan untuk melakukan supervisory, kontrol, dan akuisisi data. Ketinggalan atau tidak? Kalau SCADA-nya tidak di-upgrade ya ketinggalan. Contoh software-nya dikembangkan tahun 1990-an, pakainya Windows 31. Ya sekarang nggak bisa dipakai karena kita Windows-nya sekarang sudah pakai Windows 10. Bisa difahami, Mas? Bisa, Pak. Jadi produk SCADA itu ya, itu terdiri dari hardware-nya, software-nya, dan arsitekturnya, protokol komunikasinya. Semuanya itu bermigrasi, termasuk nanti menambahkan fitur IoT dan menambahkan fitur artificial intelligence. Begitu ya, Mas ya. Kalau SCADA di awal-awal ya belum dilengkapi dengan IoT, belum dilengkapi dengan artificial intelligence. Kalau yang SCADA sekarang ya sudah dilengkapi dengan itu. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada mau tanyakan lagi. Ini perkembangannya.
Termasuk di sini apakah pneumatik sudah tidak digunakan? Masih digunakan, Mas. Pneumatik sampai sekarang masih digunakan. Ya pneumatiknya sudah mengalami banyak perubahan. Apakah relay masih digunakan? Masih digunakan. Relaynya berubah menjadi relay-relay elektronik, bukan elektromagnetik. Ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di industri, kalau industri-industri yang sudah maju, relaynya sudah relay elektronik. Contoh relay elektronik, Anda pernah praktek proteksi belum? Seperti sepam gitu. Sudah pernah belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, ini nanti yang belum itu perlu untuk segera upgrade ini ya. Cari materi-materi tentang jenis-jenis relay, perkembangannya seperti apa. Nggak usah nunggu ada kuliah. Kalau nunggu ada kuliah nanti telat. Karena perkembangan sekarang itu sangat pesat. Oke, satu lagi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya atas partisipasi dalam kuliah perdana ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mas Nova Suparmanto nanti kedepannya juga nanti akan menyampaikan Mas Nova ya, dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian itu ada kekurangan dan kesalahan ya. Astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.